Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 25. Ayah! Apa yang ayah bicarakan? Teriak Ibu Kamina. Kirana bahkan syok dengan ucapan ayahnya itu, sesuatu yang dilarang malah justru ayahnya yang menyuruhnya. Dia mendapatkan putriku dengan cara berbohong, Bu, apa Ibu terima? Kata Pak Darno dengan suara lantang. Sejujurnya, Ibu Kamina kaget. Namun, tidak seperti itu keputusannya. Kita bicarakan baik-baik ya, jangan gegabah mengambil keputusan. Masa mereka menikah harus bercerai, kata Ibu Kamina lagi. Tapi ayah tidak terima, Bu. Ayah lebih baik Kirana menikah dengan Doni, kata Pak Darno. Pak Darno menatap Brian dengan tajam, Brian yang ditatap mertuanya itu agak takut. Namun dia masih diam saja, menunggu mertuanya bicara dan melampiaskan kemarahannya padanya. Maafkan saya, Ayah, Bu. Kata Brian sambil menunduk. Apa hanya kata maaf yang kamu punya? Bahkan untuk membeli putriku, kamu rela memberikan uang 100 juta dan lahan itu. Kamu sudah merencanakannya? Tanya Pak Darno ketus. Ayah, Mas Brian tidak sengaja saat itu. Dan aku merasa bahagia sekarang, meskipun Mas Brian salah, tapi aku senang ya. Ayah juga terbebas dari hutang juragan Samin kan? Kata Kirana membela suaminya. Tapi ayah tetap tidak terima, ayah tidak sudi punya menantu pembohong seperti dia. Kata Pak Darno menunjuk Brian yang masih tertunduk. Tanpa diduga, Brian maju di hadapan Pak Darno dan bersimpuh di depannya. Membuat Pak Darno, Kirana dan Ibu Kamina terkejut. Apa yang dilakukannya? Ayah, maafkan saya. Saya siap diberi hukuman apapun, tapi tolong jangan menyuruhku menceraikan Kirana, ya. Saya benar-benar mencintainya, kata Brian. Pak Darno diam, Kirana sampai terharu melihat suaminya melakukan seperti itu. Bersimpuh di hadapan ayahnya, lalu dia pun ikut bersimpuh di hadapan ayahnya. Memohon seperti suaminya. Ibu Kamina jadi terharu, namun begitu dia juga sebenarnya kecewa. Ya, sudahlah. Jangan diperpanjang lagi. Ibu juga kecewa pada menantu kita, tapi lihatlah. Mereka saling mencintai dan memohon pada ayah. Lagi pula, ayah juga senangkan lepas dari juragan Samin, kata Ibu Kamina. Pak Darno mendengus kasar, dia membuang muka ke samping. Lalu, Pak Darno pun duduk di kursi dekat dengan istrinya. Ayah akan memaafkan kalian. Tapi besok ayah dan ibu pulang ke kampung, sekalian Kirana juga ikut dengan ayah. Itu hukuman buatmu yang telah membohongi ayah, kata Pak Darno. Ayah, kenapa harus begitu? Cukup Bu, kalau dia mau maaf dariku, dia harus menuruti perkataanku. Dia harus dipisahkan lebih dulu, baru dia merasakan bagaimana rasanya dipisahkan oleh orang yang dia sayang. Kamu pikir, ayah menikahkan dengan anaknya juragan Samin itu hanya untuk kesenangan ayah? Itu semata-mata ayah ingin Kirana bahagia. Jika menikah dengan Doni, setidaknya Doni menuruti kemauan Kirana. Bukan kemauan ayah, kata Pak Darno. Semua nampak diam, Pak Darno juga diam lagi. Menghela nafas panjang lalu menatap Brian lagi. Ayah tetap akan bawa Kirana pulang ke kampung. Kamu bisa meminta Kirana lagi di sana, dengan baik-baik dan sungguh-sungguh. Dan malam ini, Kirana harus tidur terpisah. Biarkan dia tidur dengan ibunya, kata Pak Darno lagi. Hal itu membuat Brian dan Kirana terkejut, mereka saling pandang. Lalu Kirana mendekat pada ayahnya, memohon agar jangan seperti itu. Ya, besok Kirana ikut dengan ayah dan ibu. Apa harus juga malam ini tidur dengan ibu? Tanya Kirana. Biasanya juga kalau ada masalah, kamu minta tidur dengan ibumu. Kenapa protes? Kata Pak Darno. Tapi ini berbeda, ya, besok aku harus ikut ayah. Masa aku harus berpisah lebih dulu dengan suamiku? Ayah aja enggak mau pisah dengan ibu. Aku juga punya suami, ya, kata Kirana. Ayah, maaf kalau aku menyela. Aku tidak masalah besok Kirana ikut dengan ayah dan ibu ke kampung, tapi malam ini kami tetap tidur bersama. Barangkali nanti,
setelah malam ini Kirana bisa hamil anakku yang sesungguhnya. Kata Brian, dengan kalimat yang bikin Kirana jengkel. Sedangkan Ibu Kamina, hanya tersenyum saja dengan ucapan menantunya. Pak Darno, dia diam kaku, tak berkutik dengan sikap menantunya itu. Mas, kamu kok ngomongnya gitu? Kata Kirana dengan kesal. Iya, nggak sayang. Masa kita besok pisah, malah ini kita tidur pisah lagi? Ya tapi jangan gitu ngomongnya. Duh, menantu kok enggak bisa jaga sikap depan mertua sih? Bisik Kirana pada Brian. Pak Darno yang mendengar ucapan Kirana, hanya bisa menahan senyum. Memang lucu, tapi dia tetap saja kesal pada menantunya, kenapa berbohong. Sudah, ayah izinkan. Tapi kamu tidak boleh datang ke kampung selama 1 bulan. Apa? Mana bisa, iya. Jangan membantah. Brian terdiam, dia bingung. Lalu melirik ke arah ibu mertuanya, meminta bala bantuan untuknya. Tapi, justru Ibu Kamina lain lagi tanggapan dari tatapan menantunya. Kalian tenang saja, Kirana akan baik-baik saja di kampung. Setelah 1 minggu nanti, bisa dibicarakan lagi. Kata Ibu Kamina. Brian menghela nafas kasar, dia justru merasa kesal sekali. Mertua yang aneh, pikirnya. Baiklah, memang benar saat ini mungkin Pak Darno sedang kesal, setelah nanti di kampung bisa dibicarakan lagi. Dan malam ini, keputusan Pak Darno tidak bisa dibantah. Besok Kirana akan ikut ke kampung dengan kedua orang tuanya. Meskipun entah berapa hari di sana. Tapi dalam hati, Brian akan menyusul Kirana secepatnya. Tidak peduli nanti ayah Kirana akan marah padanya atau memberinya hukuman. Malamnya, Brian dan Kirana tidur saling berpelukan. Keduanya menghabiskan waktu bersama malam ini, karena besok harus berpisah, mereka saling memeluk sangat erat. Brian begitu senang bermain dengan si kembar Kiran, sedangkan Kirana membelai pipi suaminya. Mata mereka tidak saling menatap. Tapi diamnya membuat kedua tangan mereka tidak sadar akan sesuatu yang menggairahkan. Namun Kirana masih bertahan, dia tampak tenang meski tangan jahil suaminya terus merayap bawah. Mas, bagaimana dengan Michelle? Nanti dia mencariku. Kata Kirana, menyingkirkan tangan suaminya yang mulai turun ke bawah. Aku nggak tahu, sayang. Aku sebenarnya nggak bisa berpisah denganmu. Tapi ayah begitu marah sama aku, jadi aku harus terima hukuman berpisah denganmu besok. Huf, ucap Brian yang kini mulai meraba lagi bagian bawah tangannya. Oh, Mas. Aku juga enggak bisa berpisah lama denganmu. Tapi bagaimana lagi, ayah marah sekali, maas. Tangannya itu, jangan di sana, kata Kirana. Tapi kamu suka kok, besok tidak ada kegiatan seperti ini lagi. Sedihnya aku sayang, kata Brian. Kini dia mulai mencium bibir Kirana dengan lembut, semakin lama semakin menuntut dan tambah bergairah. Dia akan menghabiskan malam ini dengan istrinya, dan bercinta lebih lama dengan Kirana. Dia berjanji tadi pada ayah mertuanya. Kalau malam ini dia berharap, bisa mempersembahkan benih berkualitas di rahim Kirana. Puaskan aku malam ini, sayang. Besok kamu akan pulang kampung, pasti malamku sepi, ucap Brian. Ia menerobos nikmat pada inti Kiran, dengan penuh semangat. Maas. Ayo sayang puas-puasin deh. Ucap Kiran, menggeliat nikmat ketika digenjot nikmat oleh Brian. Brian dan Kiran begitu hangat dan nikmat melewati malam ini, entah berapa kali dia sampai di puncak kenikmatan. Paginya, Kirana bersiap untuk pulang ke kampung entah sampai kapan. Dia harus menuruti kemauan ayahnya lebih dulu. Setelah amarah ayahnya reda, dia akan membicarakannya lagi. Syukur-syukur nanti di kampung cuma 2 hari atau 3 hari, tidak seperti apa yang dikatakannya 1 bulan. Brian melihat istrinya bersiap hanya bisa menatap sedih. Dia tidak bisa tidur lagi dengan istrinya, tidak bisa bercinta setiap malam dengan Kirana. Dan tentu saja dia bingung dengan Michelle, jika bertanya kenapa Kirana pergi ke kampung lagi. Kirana tahu suaminya itu sedih sekali, dia pun mendekat dan duduk di samping Brian. Mas, jangan sedih begitu. Gak akan lama kok, percaya sama aku. Kata Kirana menenangkan suaminya.
Ya kan tetap saja sayang, berpisah lebih dari 1 hari. Gimana dengan juniorku nanti? Gak punya sarang untuk memuntahkan laharnya, kata Brian nyeleneh. Kirana bangkit dari duduknya, dia kira suaminya sedih karena berpisah dengannya dan akan merasa rindu. Tapi hanya hal nikmat yang dia pikirkan. Akhirnya Kirana meneruskan kegiatan tadi yang tertunda, tidak mempedulikan apa kata suaminya. Sayang, memang kamu kuat tidak melakukan itu sehari denganku? Tanya Brian mendekat pada istrinya. Mas. Kamu itu, aku pikir kamu sedih karena apa? Tapi malah itu yang kamu pikirkan, kata Kirana kesal. Hehehe, ya kan memang benar. Kerjaku nanti enggak konsentrasi, karena nanti enggak ada vitamin lagi dari kamu, kata Brian lagi. Selain suaminya itu konyol, hal tak terduga dari Brian bagi Kirana adalah manja. Di balik tubuhnya yang kekeh dan kuat, seksi dan perut six-pack itu ada hal yang tak terduga. Lucu sebenarnya, tapi memang wajah tampannya tidak pernah bisa membosankan jika dilihat terus. Itu juga nanti yang membuat Kirana kangen nantinya. Brian hanya terdiam, dia kemudian balik lagi ke ranjangnya. Hari ini dia benar-benar tidak bisa pergi ke kantor dengan cepat. Dan lupa dengan meeting pagi dengan karyawan di kantor. Sampai Morgan meneleponnya berkali-kali, pikirannya kacau. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Bos, gak bisa datang lebih pagi? Tanya Morgan di telepon. Gak bisa. Istriku mau pergi, udah kamu urus tuh karyawan sebentar. Kata Brian ketus. Lah, si bos. Kenapa jadi sensi begitu? Ada apa bos? Si Nyonya enggak kasih jatah tadi malam ya? Kirana mau pulang ke kampungnya, aku ditinggalin sama dia. Lagian kenapa mesti bertengkar sih? Bos tuh ada-ada aja sih. Siapa yang bertengkar? Aku dihukum sama mertuaku. Sudah, jangan tanya terus. Bilang sama karyawan semuanya kalau meeting hari ini batal. Klik. Sambungan telepon diputus sepihak oleh Brian. Hatinya dipenuhi rasa kesal dan sedih harus berpisah dengan istrinya, entah berapa hari atau berapa minggu. Kini mobil Brian sampai di depan stasiun kereta api, dia masih tidak rela harus berpisah dengan istrinya. Melirik ke arah kedua mertuanya yang duduk tenang di belakang, menatap jalanan kereta yang panjang itu. Belum memberitahu kalau mereka sudah sampai di depan stasiun kereta. Kirana melirik ke arah suaminya yang masih diam membisu. Kiran menarik nafas panjang dan memegang tangan suaminya dengan lembut. Mas, percaya sama aku. Ayah nggak sekejam apa yang kamu kira, kamu bisa kok menyusul ke kampung. Kata Kirana dengan senyum manisnya. Membuat Kirana ingin mencium bibir yang tersungging itu dengan indah. Namun sayang, dia tidak bisa melakukannya karena di belakang ada kedua mertuanya. Ya, besok aku menyusul kamu, pokoknya aku akan menyusul kamu. Kata Brian, tidak peduli dengan tatapan tajam Pak Darno. Kerja yang benar, susun kata-kata untuk meminta Kirana lagi sama saya. Ditinggal begitu saja cengeng, kata Pak Darno sinis dan tajam. Tangan Brian mengepal keras, Kirana merasakan kepalan tangan suaminya. Namun dia mengelus lengan suaminya, agar sabar dengan ucapan ayahnya itu. Sudah sampai Bu, Ayah. Ayo kita turun, kata Kirana. Dia menatap suaminya yang masih diam. Sedangkan Pak Darno dan Ibu Kamina keluar dari mobil, dan mengambil tas mereka di bagasi belakang. Brian menggunakan kesempatan mereka berdua di dalam mobil, untuk mencium bibir istrinya. Mereka memperdalam ciumannya pada Kirana. Kirana kaget dengan aksi suaminya itu, dia pun membalasnya dengan lembut. Lama mereka berciuman, ciuman perpisahan sementara. Hingga ketukan dari luar menyudahi ciuman mereka. Brian mengelap bibir Kirana dan kembali mengecupnya. Besok aku menyusulmu. Aku tidak peduli ayah akan marah padaku, kata Brian dengan penuh kebulatan hati. Terserah kamu, ayo kita keluar. Kirana keluar dari mobil disusul Brian, mereka menuju tempat penjualan tiket. Setelah memesan tiket, kini Kirana menyelami tangan suaminya dan memeluknya erat. Lalu Brian menyelami tangan kedua mertuanya, meski kesal tapi Brian punya tata krama yang harus dia jaga pada orang yang lebih tua. Aku pergi dulu, Mas. Jaga diri kamu ya dan Michelle.
Jangan lupa makan teratur, kata Kirana memberi pesan pada suaminya. Iya sayang, jangan khawatir. Aku bisa jaga diri dan Michelle sudah ada Nur, kok, kata Brian. Minggu lalu, dia meminta Mimin mencari satu orang lagi. Untuk membantunya mengurus rumahnya, juga satu orang supir. Biar jika Brian berangkat terburu-buru, bisa ada mobil satu lagi untuk mengantar Kirana ke sekolah Michelle. Dan, sekarang Kirana tidak ada, jadi tugas Mimin yang menjaga Michelle jadinya. Kirana juga sudah memberitahu Mimin, apa yang harus dilakukan oleh Mimin pada Michelle. Meskipun Mimin lebih dulu tahu tentang Michelle. Nak Brian jaga diri ya, nanti ibu bicarakan sama ayah tentang Kirana ini. Jangan khawatir ya, ibu akan jaga istrimu. Kata ibu Kamina pada Brian. Brian tersenyum kecil, dia lebih respek pada ibu mertuanya dibandingkan dengan Pak Darno. Mungkin karena sama-sama laki-laki, jadi lebih mengutamakan gengsi. Kirana, ibu Kamina dan juga Pak Darno memasuki peron. Mereka segera masuk, karena 5 menit lagi kereta yang akan mereka tumpangi akan segera tiba. Kirana melambaikan tangan pada suaminya, lalu membuat kecupan kiss bye pada Brian. Brian membalas lambaian tangan istrinya dan kecupan kiss bye. Setelah kereta memasuki stasiun, Kirana dan kedua orang tuanya bersiap untuk masuk ke dalam gerbong kereta. Sekali lagi Kirana menoleh ke arah Brian, dan melambaikan tangan sambil tersenyum sedih. Lalu dia masuk ke dalam gerbong kereta, dan mencari tempat duduk sesuai karcis. Di kantor, Brian terlihat uring-uringan, dia sering marah-marah tidak jelas. Membuat Morgan harus bertindak cepat, agar Brian tidak sampai memecat orang karena moodnya saat ini tidak baik. Brian sedang menatap ke arah jendela, matanya menerawang jauh ke depan. Di mana dulu istrinya melamun, karena digosipkan jadi istri siri. Morgan dengan setia masih berada di kursi sofa, menyelesaikan pekerjaannya yang sama sekali tidak disentuh Brian hari ini. Jika sudah di tahap seperti ini, Morgan harus hati-hati dan harus menjaga. Agar jangan sampai bosnya itu minum minuman, atau meminta minuman padanya. Karena akan sangat susah dikendalikan, dan susah berhenti. Morgan, ambilkan aku 1 botol minuman. Kata Brian pada asistennya itu. Dan ini yang ditakutkan Morgan, jika sudah minum maka Brian akan susah berhenti. Untuk apa, Tuan? Tanya Morgan. Aku pusing, istriku tidak ada. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Brian dengan datar. Anda jangan patah semangat begitu, Kirana tidak meninggalkan Anda selamanya bos. Dia hanya pindah tempat tidur, makan dan juga keseharian saja di kampung. Bos bisa menyusul ke sana, bila perlu sekarang juga bisa kok, bos. Jadi untuk apa minuman? Tanya Morgan dengan hati-hati. Brian diam, mencerna ucapan Morgan. Memang bisa dia lakukan, menyusul istrinya ke kampung. Tapi mertuanya masih marah padanya. Mertuaku masih marah. Aku tidak bisa begitu saja ke sana sesuka hati, kata Brian lagi. Tapi melampiaskan hati yang gelisah dengan minum juga tidak baik. Apa jadinya, jika Kirana tahu Anda minum-minum dan susah dikendalikan? Jika istri Anda tahu, apa dia akan mau dengan Anda lagi bos? Ingat, Kirana itu bukan Audi. Audi maminya Michelle dulu tidak bisa mencegah Anda. Dan pada akhirnya dia harus menyerah dengan penyakitnya, kata Morgan. Bersambung.